Tidak semua beban memiliki bentuk yang dapat dilihat. Sebagian hadir sebagai sesuatu yang diam, namun bekerja secara terus-menerus di dalam pikiran. Sebuah kejadian bisa saja terbatas secara realita, namun ketika dipikirkan berulang, dianalisis tanpa henti, ia berkembang menjadi sesuatu yang melampaui batas aslinya. Dan pada titik itu, yang melelahkan bukan lagi kejadian, melainkan cara kita terus berada di dalamnya. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan dan juga tidak untuk menghakimi keputusan yang pernah diambil. Kita hanya mencoba melihat dengan jarak yang lebih tenang dan lebih jernih, bukan untuk menyangkal realita, tetapi untuk memahami bagaimana realita itu diterjemahkan oleh pikiran itu sendiri. Banyak keputusan dalam hidup tidak lahir dari kondisi ideal. Ia muncul dari keterbatasan, dari kebutuhan yang mendesak, dan dari keinginan yang sederhana untuk tetap bertahan. Dalam konteks itu, layanan seperti Solusiku hadir sebagai salah satu opsi yang tersedia. Cepat, praktis, dan pada saat tertentu terasa membantu. Dan pada fase awal memang demikian, namun kehidupan tidak selalu bergerak secara linear. Dan ketidakteraturan itulah muncul satu celah kecil yang disebut keterlambatan. Keterlambatan pada awalnya tidak selalu terasa sebagai ancaman. Ia hadir secara perlahan, namun seiring waktu mulai menuntut perhatian melalui notifikasi, melalui komunikasi, dan melalui pengingat yang semakin intens. Pada fase ini yang berubah bukan hanya situasinya, tetapi pengalaman batin seseorang di dalam situasi tersebut. Muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat, namun cukup kuat untuk mengubah respon. Pada tahap ini, pikiran mulai membentuk narasi. Narasi tentang kemungkinan, tentang resiko, dan seringkali tentang skenario terburuk. Yang menarik, banyak dari skenario tersebut belum tentu terjadi, namun tetap terasa nyata karena diproses secara berulang. Dan disinilah kelelahan itu muncul, bukan semata-mata karena tekanan dari luar, tetapi karena pikiran tidak pernah berhenti bekerja. Di satu titik muncul kesadaran yang tidak selalu nyaman, bahwa mungkin yang selama ini terasa sangat berat tidak sepenuhnya berasal dari realita, tetapi dari bagaimana realita itu dipersepsikan. Kesadaran tidak menghapus masalah, namun mengubah posisi kita terhadapnya. Jika dilihat dari kerangka sistem, layanan seperti Solusiku terdaftar di OJK merupakan bagian dari ekosistem keuangan digital yang dirancang untuk memberi akses pembiayaan secara cepat atau instan. Dalam banyak kondisi tertentu, layanan ini menjadi opsi. Namun sistem tetap memiliki struktur ya. Ketika terjadi keterlambatan di Solusiku atau gagal bayar, itu pastinya terdapat implikasi yang bersifat administratif ya. Salah satunya adalah penurunan skor kredit. Efeknya ke aplikasi pinjol terdaftar di OJK akan lebih sulit ya pengajuannya. Karena kan Solusiku ini terdaftar di OJK. Jadi konsekuensinya itu ketika telat bayar atau gagal bayar, efek ke skor kredit. Ke pinjol terdaftar di OJK akan sulit pengajuannya teman-teman ya. Yang berdampak pada akses pelayanan keuangan berikutnya akan ringkih ditolak. Terutama pada layanan pinjol legal ya teman-teman ya. Pengajuan dapat menjadi lebih selektif, bahkan terbatas ya.
Namun di sisi lain, layanan yang berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan beroperasi dalam batasan regulasi. Dalam proses penagihan tidak ada penyadapan kontak, ya. Dimana untuk solusiku ini ketika terlambat atau gagal bayar itu tidak menyadap kontak yang ada di HP. Kemudian apakah dia ada FC lapangan? Sampai update tahun 2026 ini untuk di solusiku ini belum ada FC lapangan ya. Paling efeknya hanya ke skor kredit saja ya teman-teman ya. Kuncinya fokus membenahi semua teman-teman ya. Galbay bukan niat karena kondisi yang tidak memungkinkan. Terkecuali rezeki sudah ada lebih mau dibayarkan, tinggal hubungi pihak aplikasi minta keringanan. Sekarang fokusnya itu adalah memperbaiki ekonomi dulu ya teman-teman ya. Solusi tidak selalu hadir dalam bentuk besar teman-teman ya. Mungkin ketika gagal bayar ini ya terasa beban ya. Kuncinya apa? Perbaiki dulu aja semuanya teman-teman, pelan-pelan ya teman-teman. Itu dulu poinnya ya. Seringkali justru dimulai dari langkah yang paling sederhana. Apa itu langkah sederhana? Ya perbaiki dulu ekonomi teman-teman ya. Kuncinya satu teman-teman ya. Gagal bayar ini bisa terjadi ke siapapun ya, dan kapanpun ya teman-teman ya. Bahkan di luar sana mungkin banyak orang yang terjerat pinjol, bahkan nominalnya lebih besar ya teman-teman ya. Tergantung cara kita menyikapi itu semua. Kuncinya tetap tenang teman-teman ya. Tidak selalu apa yang kita pikirkan ya itu akan terjadi teman-teman. Yang penting intinya tenang ya. Kalau video ini bermanfaat, mau di-share ke teman-teman yang lain, boleh ya teman-teman ya. Agar mereka lebih tenang ya teman-teman ya. Karena kan kebanyakan itu gagal bayar itu bukan mengenai penagihan ya teman-teman ya. Karena skenario yang muncul dalam pikiran teman-teman ya. Sehingga semua menjadi beban dalam pikiran ya teman-teman ya. Kalau video ini bermanfaat, tinggal di subscribe, di share ke teman-teman yang lain ya. Nanti kita akan update pinjol-pinjol legal terbaru, berita terbaru seputar pinjaman online. Kuncinya tetap tenang teman-teman ya. Itu poin pentingnya teman-teman. Perbaiki dulu semuanya ya. Yang pasti Galbay itu bukan niat kita.